Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang kita muliakan, sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami' Riyadul Abidin Akhil Karim Ustaz Ahmad Syarkashi, hafizahullah, sehat panjang umur dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Akhil Karim Ustaz Adi Sulaiman, para asatizah, orang tua kita, para asatizah, para guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat panjang umur. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada acara pengajian sekaligus tasyakuran nih. Biasanya malam 17-an kita duluin, ya. Sebab kalau malam 17-an banyak yang adain. Nah, ini sebagai tanda kita bergembira, ya, menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Ya. Baik. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ketiga, dulu kita zaman sekolah kita apal nih. Jadi saya ulangi, di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disingkat UUD. Orang sekarang UUD ujung-ujungnya duit, padahal itu Undang-Undang Dasar, ya. Jadi di pembukaan tuh di alinea ketiga ada ungkapan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, di kalimat ini dulu para penyusun pembukaan undang-undang, para pendiri negara ini membuat kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Tentu yang paling senang saya baca ini Bang Rahmat. Nama gua tuh, ya. Coba diulangi lagi, ya. Dia dari tadi Jadi saya ulangi kalimatnya, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, bahwa kemerdekaan bangsa ini sejak awal diakui oleh para pendiri negara kita. Kemenangan ini, kemerdekaan merupakan berkat rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah sebenarnya di ayat yang tadi saya baca, Allah berfirman, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu sebenarnya datang dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jamaah sekalian, pernah kita bicarakan di majelis yang mulia ini bahwa sebuah kemenangan, keberhasilan, termasuk kemerdekaan, bisa kita raih dengan dua syarat. Ingat waktu itu? Dua syarat untuk menang. Yang pertama, usaha manusia, juhdun basyariyun, harus benar-benar usaha. Yang kedua, kemenangan datang kalau ada pertolongan Allah, nasrun minallah. Di dalam Al-Quran, jadi teks alinea pembukaan, alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tadi seolah-olah ingin menjelaskan kepada kita, mengandung namanya motivasi spiritual, ya, pengakuan bahwa kemerdekaan ini bukan hanya hasil usaha kita, berjuang mati-matian para pejuang, namun juga dengan dasar pertolongan Allah. Ntar kita lihat bentuknya. Ustadz, mana bentuk pertolongan Allah dalam kemerdekaan Republik Indonesia? Tentu kita tidak menyampingkan, tidak menafikan perjuangan, pengorbanan, darah, tenaga, semua tuh para pahlawan, ya nggak tuh, ya kan? Yang pertama dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, begini urutan menang itu, idza jaa nasrullahi wal fath.
Idza ketika jaa datang, yang pertama datangnya nasrullah. Apa nasrullah? Pertolongan Allah. Setelah datang pertolongan, datanglah al-fathu. Apa arti al-fath? Kemenangan. Kemenangan itu nomor 2. Nomor 1 apaan? Nasrullah. Ketika datang pertolongan Allah, maka datanglah kemenangan. Ya kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika Allah nolongin kita, datanglah kemenangan. Saya ulangi berkali-kali, kita tidak menafikan perjuangan para pahlawan, juga kita tidak menafikan perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Nabi Muhammad berjuang, para sahabat mati syahid, ya enggak? Ya kan? Tapi semua kemenangan itu datang karena nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu sebabnya kenapa kalimatnya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, gitu, ya kan? Bahwa kemerdekaan ini atau keberhasilan kita jangan sombong. Kita kalau berhasil, kalau menang jangan sombong. Kan lagi musim pertandingan nih, 17 Agustus, ibu-ibu balap karung, ya kan? Ya enggak? Kenapa ibu menang lomba masukin kelereng ke dalam botol? Ya kan? Masukin paku dalam botol. Orang saya gesit Pak Ustadz, bukan. Ibu gesit tapi Allah udah menakdirkan ibu menang, ya nggak tuh? Ya kan? Di ayat lain, ketika Nabi Muhammad SAW berjuang dulu, ujian, rintangan, hambatan, saking sulitnya tidak abadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu. Dulu Nabi Muhammad berjuang, digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, sampai Rasul berkata, walladzina amanu, orang yang beriman juga berkata, mata nasrullah, kapankah datang pertolongan Allah. Belanda masuk Indonesia mulai tahun 1896. Maaf, 1500, maaf, 1596. 1596 di Banten. Jadi pertama kali Belanda datang ke kita 1500. Waktu itu Belanda penduduknya kalau nggak salah cuma 5 juta, dan Indonesia saat itu 50 juta. Sekarang berapa kita? 270 juta. Menurut Bang Haji Roma Irama 135 juta. Itu tahun segitu gitu Bang Haji bikin. Karena ibu beranak mulu ibu. Sekarang bukan lagi 135 juta tapi 270 juta. Lagunya 270 juta jiwa penduduk tereng. Tapi ketika pertama kali Belanda datang, Belanda cuma 5 juta. Indonesia saat itu berapa juta? 50 juta. Betapa lemahnya kita waktu itu, karena mohon maaf tidak ada pendidikan, karena banyaklah kita keterbelakangan waktu itu. Ntar yang bikin kita merdeka pendidikan, belajar, persatuan dan sebagainya. Jadi dimulai dijajah Belanda 1596. Ntar Belanda keluar masuk lagi 1598, 2 tahun kemudian. Pertama masuk di Banten. Belanda keluar Indonesia tahun berapa? 1942 ketika Jepang datang. Kan Jepang, ntar kita cerita ya, Jepang ngebom Amerika tuh, ngebom Hawaii kan. Negara-negara sekutu kalah tuh, dibom sama Jepang kan. Jepang datang ke kita, bilangnya pengen nolongin kita. Ya kan, Belanda keluar, Jepang, kita kan menyambut. Oh, Jepang nolongin kita, saudara Asia. Ya enggak? Ahlan wa sahlan ya Jepang. Ya enggak? Jepang jajah kita, brengsek banget, ya enggak? Ya kan? Hari ini katanya tuh, kalau kita ke Jepang, kita bertanya, mereka tidak menceritakan bahwa mereka pernah menjajah kita, karena mereka malu. Mereka malu sebagai bangsa pernah menjajah Indonesia. Dulu Jepang kuat tuh, Jepang bisa ngalahin Amerika. Jadi jadi gini, ada dua kelompok besar, Jepang, temennya nih, Jepang, Jerman dengan Itali. Lawannya 4 negara, Amerika, Uni Soviet, Cina, dan Inggris. Jadi di sini nih, kelompok sini nih, kita Indonesia kecil,
Ingat. Ntar negara lain ikut-ikut, ada yang ikut Amerika, ada yang ikut sekutu, ada yang ikut negara poros. Intinya Belanda masuk 1596 sampai 1942. Orang bilang 350 tahun kita dijajah. Mirip Ashabul Kahfi kita. Kita ketiduran, mirip dengan Ashabul Kahfi, dijajah selama 300 dan akhirnya kita bangkit tuh, ya enggak tuh, bangun dari tidur kita, ya enggak, ya kan? Kita dijajah kayak Ashabul Kahfi tidur, ya enggak tuh. Jepang masuk 42, ntar Jepang keluar tahun 45. Singkat cerita begini dulu, ngomongin dulu nih, bahwa Nabi Muhammad waktu itu saking beratnya ujian sampai tuh diabadikan hatta yaqular rasul walladzina amanu mata kapan sih Nasrullah datang? Ada Bang Nasrullah di sini? Enggak datang orangnya. Ingat. Mana Bang mana Nasrullah, mana pertolongan Allah? Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah akan datang. Ingat, kemenangan datang setelah adanya Nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian di ayat lain Allah berfirman, wallahu yu'ayyidu binasrihi ala binasrihi mayyasha. Allah akan memberikan pertolongan dan akan membantu dengan pertolongannya buat siapapun yang Allah kehendaki, ya kan? Satu ayat lagi, ya kan, yang ingin saya jelaskan adalah bahwa kemenangan itu datang lantaran adanya Nasrullah. Itu sebabnya kenapa di alinea ketiga para pendiri negara ini mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bahkan penulisannya bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi Allah yang Maha Kuasa. Kenapa bukan Maha Esa? Karena Allah menunjukkan kekuasaannya. Perhatikan bagaimana ulama, bagaimana pemimpin negara dulu menuliskannya dengan berkat rahmat Allah yang Maha. Ini kekuasaan Allah, gitu tuh. Kan biasanya Allah YME yang Maha Esa. Tapi di pembukaan ini sifatnya bukan yang Maha Esa, tapi yang Maha Kuasa, ya kan? Yang ingin saya jelaskan bahwa dari dulu tuh para pendiri negara ingin mengatakan bahwa atas berkat rahmat Allah kita menang. Allah yang mana? Yang Maha Kuasa, gitu tuh. Dan didorong oleh keinginan luhur, maka dengan ini rakyat bisa menyatakan kemerdekaan. Dua, pertama dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang kedua kita juga pengen merdeka, gitu tuh. Tapi yang didahulukan apaan? Usaha kita apa pertolongan Allah? Ya, kita usaha dulu ya. Tapi di ayat ini seolah-olah usaha kita keras, tapi nggak sebanding dengan pertolongan Allah, gitu tuh. Maka jadi harus kita bahas nih ini pembukaan undang-undang biar kita sadar bahwa yang berjuang di negara ini tentu orang Kristen juga, tapi orang Islam yang ulama-ulama dulu, ya nggak tuh? Maka kalimatnya atas berkat rahmat Allah yang, ingat ya, bukan yang Maha Esa, tapi yang Maha Kuasa, gitu. Bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya sehingga Indonesia bisa merdeka. Saking semangatnya sampai gelas kesenggol, ya, luar biasa. Sebab abis ini kita makan nasi uduk, ini nasi tumpang, ini harus semangat, ya kan? Begini, tadi saya katakan perang ini kan kita menang tuh hampir semua negara-negara dunia ketiga, Indonesia, Malaysia, Mesir, itu kan dijajah semua tuh. Hampir semuanya merdeka di tahun 40-50. Kita 45, Mesir, pokoknya Malaysia 5, pokoknya 4, itu tahun-tahun merdeka tuh. Saat itu ada perang dunia kedua. Saya ulangi, siapa yang berperang? Dua kekuatan besar. Sebelah sini nih Jepang apa tadi? Jerman dan Italia sebelah sini. Sebelah sini 4, Amerika, Uni Soviet, Cina dan Inggris nih, ya kan? Kita tengah-tengah, ya enggak? Saya lupa tuh ada kalimat apa sih, kalimat peribahasa tuh, kalau dua gede berantem yang tengah-tengah selamat tadi. Gimana? Pelanduk gitu ya. Ya coba pikirin, ada tuh satu peribahasa bahasa Indonesia tuh. Pokoknya kalau dua ini berantem,
Yang kecil aman hadirin. Di kampung kita kelompok preman ada 2 hadirin. Preman sebelah sono sama preman sebelah sini. Ribut nggak hadirin? Kita aman hadirin. Yang repot kalau preman sendirian hadirin. Kalau preman sendiri kita nih yang udah kita jadi korban hadirin. Gitu. Tapi kalau preman ada 2, dulu tuh ada Amerika, Soviet, habis itu kan perang lagi tuh. Kalau preman ada 2, yang berantem preman, kita aman nggak hadirin? Yang repot kalau preman atuh hadirin. Kita yang jadi korbannya gitu tuh, ya kan? Nah, baik, sambung dulu. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda wa innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Kadang Allah menolong agama ini gara-gara orang-orang fajir, orang-orang jahat yang ada. Kita tadi tuh preman-preman pada berantem, kita aman hadirin. Kadang-kadang ada orang yang seperti contohnya ada orang yang jahat hadirin, bikin ulah, gara-gara itu umat Islam bersatu. Ada nggak itu? Contoh kita belajar 212 itu. Ya. Saat itu ada pemimpin yang ngaco hadirin. Al-Maidah ayat 51. Jangan lupakan hadirin tuh. Al-Maidah ayat 51. Pak Ustaz hadir di 212. Jangan lupa hadirin tuh. Kok bisa kumpul orang Islam hadirin? Yang itu gara-gara Al-Maidah ayat 51 ini. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang ngaco, ngomong sembarangan hadirin tuh. Enggak. Jadi orang Islam ketolong. Demikianlah dengan kira-kira kemerdekaan kita. Sekali lagi, saya tidak menafikan adanya atau perjuangan para pahlawan luar biasa hadirin. Begini, saat itu satu kekuatan ini kan waktu itu Jepang tahun 42 berhasil ngebom Amerika Serikat. Jadi tahun 42 tuh pangkalan militer Amerika di Hawaii, di Pearl Harbor tuh dibom oleh Jepang. Kata itu ratusan pesawat Jepang tuh, ya kan? Amerika hancur hadirin tuh. Tahun berapa? 42. Kata Amerika, kacau juga Jepang, ya enggak? Tahun bahkan Jepang bisa menguasai banyak negara termasuk Indonesia. Belanda kalah sama Jepang hadirin, ya enggak? Begini katanya. Bapak kalau pengen ngelihat yang jauh gimana gaya mata Bapak? Pasti gini ya. Ya kan? Coba dah Bapak kalau pengen ya. Ternyata kenapa matanya kecil hadirin tuh. Makin kecil makin ngelihat hadirin. Coba dah Bapak kalau mau ngelihat sesuatu pasti mata gini ya. Iya enggak? Ternyata mata enggak usah gede-gede hadirin ya. Tuh. Coba dah Bapak kalau mengeker gimana gaya matanya? Siapa sih tuh? Gitu ya? Nih kena nih. Ada nggak nih? Nih kena nih. Nggak ada gitu. Gitu ya. Nah, waktu itu di Indonesia para ulama hadirin gini, ya Allah, gimana kita bisa menang lawan Belanda hadirin? Belanda persenjataannya luar biasa, tank, bom. Kita pakai apa waktu itu? Katanya pakai bambu runcing. Kalau persenjata boleh ngambil dari Belanda gitu tuh, ya kan? Bang Pitu senjatanya ya tuh, ya nggak tuh, jangan Bang Ji, ya nggak. Begini waktu itu, katanya waktu itu bagaimana kita bisa mengalahkan Belanda yang segitu kuat hadirin waktu itu? Kan Belanda bersekongkol dengan sekutu hadirin. Belanda tuh temannya Amerika tadi tuh, sekutu Belanda tuh hadirin. Nah, maka dulu tuh para ulama kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asal muasal salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin wa akhrijna min bainihim limin wa ala alihi wa sahbihi. Perhatikan artinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil az-zalimina. Ya Allah, jadikanlah orang yang zalim sama orang zalim pada berantem. Kudurin tuh. Wa akhrijna min bainihim, dan keluarkanlah kami dari berantemnya mereka dengan selamat. Tiba-tiba tahun 42 Jepang ngebom markas pangkalan militer Amerika hadirin tuh. Itu menyebabkan pasukan sekutu tuh kalah hadirin tuh. Bahkan Jepang masuk ke Indonesia mengalahkan Belanda hadirin tuh.
Tentu saya ulangi sekali-kali, kita tidak mengecilkan perjuangan para pahlawan kita dari itu. Cuman kenapa tuh Belanda keluar tuh? Itu Jepang ada itu. Jepang tahun 42 ngebom Amerika hadirin. Jepang jajah kita hadirin. Pertama bilang kan saudara Asia, waktu cahaya Asia, ya kan itu. Kita dulu menyambut Jepang nggak tuh? Sambut hadirin, Nippon, ya kan? Oh Jepang, Jepang malah menjajah hadirin. Bahkan Jepang menjajah cuma 3,5 tahun katanya. Lebih kejam dibandingin Belanda hadirin tuh. Belanda selama Ashabul Kahfi itu 350 tahun hadirin. Tapi katanya sengsaranya Jepang melebihi Belanda tuh. Qadarullah hadirin. Amerika balas dendam hadirin. Tahun 45 Jepang dibom sama Amerika hadirin tuh. Ya kan Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat. Jadi Hiroshima dibom itu hadirin. Jadi pada bulan Agustus Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di 2 kota besar Jepang, di Hiroshima 6 Agustus dan di Nagasaki 9 Agustus. Sehingga Jepang hancur-hancuran hadirin tuh. Jadi bulan Agustus tahun 45 Jepang diapain? Dibom sama Amerika hadirin tuh, ya kan? Itu penggunaan bom atom pertama kali itu. Ya kan? Yang meninggal waktu itu 130.000 orang Jepang hadirin. Bahkan setelah itu banyak yang meninggal karena radiasi segala macam tuh. Dan Jepang tuh hancur-hancuran hadirin tuh. Dan Jepang mengaku kalah perang. Keluarlah Jepang hadirin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi. Tentara Jepang ngebom Amerika bahasanya kita tetap berjuang hadirin. Kita ngusir Jepang juga hadirin, ya nggak tuh? Kita berjuang. Belanda datang lagi hadirin. Ini Belanda nggak kapok-kapok Belanda, kurang ajar banget Belanda, ya nggak tuh? Ya kan? Kita merdeka tahun 45, Belanda mau datang lagi hadirin. Tapi kita usir tahun 49 tuh, ya kan? Tapi di Yogyakarta tuh ya. Tapi intinya 45 kita merdeka hadirin. Dengan perjuangan para pahlawan. Jangan lupa tadi tuh. Ada nggak skenario Allah hadirin tuh? Menang syaratnya idza jaa nasrullahi wal fath. Apa bentuk pertolongan Allah buat bangsa Indonesia? Pertama, Jepang ngebom Amerika. Amerika balas dendam hadirin. Jadi 42 dibom, 43 tahun kemudian dibalas hadirin. Nggak tanggung-tanggung Amerika dibom atom hadirin Jepang tuh. Jepang lu sipit-sipit kurang ajar gitu kita orang Amerika ya. Kita doa, kita berjuang hadirin. Saya ulangi, saya tidak menafikan perjuangan para pahlawannya. Maka tadi tuh saya dengar kalau nggak salah Kiai Abdul Syafi'i itu, kenapa dulu tuh ulama-ulama zaman dulu baca salawat yang tadi tuh? Ada salawat yang lain, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, farij alal muslimin, berikanlah pertolongan kepada kaum muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah, anta ni'mal mu'in, engkaulah sebaik-baik penolong ya Allah. Dulu kita berjuang hadirin, tapi tidak lupa berdoa, bermunajat. Walaisa narju siwak fadrak ilahi darak qablal fana wal halak ya ummud dunya. Ya Allah, laisa narju siwaka, kepada siapa lagi kami berharap ya Allah kalau kecuali kepadamu. Fadrak ilahi darak, maka datangkanlah ya Allah pertolonganmu qoblal fana wal halak, sebelum kehancuran, sebelum kerusakan, ya ummu dunya wa din,
yaitu menyeluruh di permukaan bumi dan merusak agama kami. Wa malana rabbana siwaka ya hasbana ya dzal ula wal ghina wa ya qawi ya matin. Ya Allah, wa malana rabbana, kepada siapa lagi ya Allah, siwaka, kecuali kepada engkau ya hasbana, wa ya Allah hanya kepadamu, ya dzal ula wal ghina, yang maha tinggi yang maha kaya, wa ya qawiyyu ya matin, yang maha kuat yang maha perkasa. Ini munajat hadirin, itu dibaca oleh para ulama-ulama, para pejuang-pejuang gitu hadirin tuh. Ya kan? Bahkan dulu Belanda melarang orang Indonesia pergi haji. Kenapa? Setiap orang pulang haji, pulangnya jadi pahlawan hadirin gitu tuh. Pulang haji memimpin pertempuran Pangeran Diponegoro. Itu kan ulama hadirin tuh. Dia sorbannya enggak tuh? Ya hadirin, ya kan? Cuman anak-anak sekarang nakal hadirin. Dulu di duit ada Pangeran Diponegoro tuh, digambar Naruto hadirin enggak tuh? Ya kan? Di duit rupiah kita ada enggak gambar Patimura, ada enggak tuh? Dibikin aduh ngacornya hadirin. Bikin kumis-kumisan yang itu, jenggot-jenggotan, kacau banget ya nggak tuh, Google Five ya nggak, ya. Jadi kita kembali saat itu, kenapa sih dulu ulama-ulama munajat tuh, ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij, berikanlah jalan keluar pertolongan buat orang yang beriman. Jadi tadi tuh selawatan apa namanya, jadi yang gede berantem, tengah-tengah aman. Ingat gimana deh ini ya, gimana dah sebenarnya pantunnya, saya lupa tuh, peribahasa ada nggak bahasa Indonesia tuh? Nih kalau sekolah nggak ada yang lulus kayaknya nih. Coba dipikir, ada tuh pasti pelanduk gitu ya, apa? Pelanduk tengah-tengah selamat gitu ya. Cari di Google duluan, coba. Coba 2 menit cari di Google, duluan, ayo. Padahal hadirin tengah-tengah pelanduk mati di tengah. Oh, ini malah terbalik di sini. Apabila ada orang yang berkedudukan tinggi berkelahi, yang jadi korban orang kecil. Ini salah malah ini. Di sini gajah bertarung lawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah hadirin. Iya enggak? Betul enggak tuh? Apabila ada orang yang berkedudukan tinggi berkelahi, maka yang jadi korban orang kecil. Bisa dibayangkan? Kalau ini kagak hadirin. Justru kalau orang gede berantem hadirin, kita aman hadirin. Dulu ketika Amerika punya musuh Uni Soviet, berantem tuh hadirin tuh. Soviet bubar hadirin. Amerika nggak ada musuhnya hadirin. Akhirnya negara-negara Islam dah, Irak dibom, Afghanistan dibom hadirin gitu tuh. Ya enggak? Jadi kadang-kadang preman bisa ada musuhnya hadirin. Ya enggak, Bu? Betul nggak, Bu? Orang tuh kalau kayak ibu dah, ibu kalau suami nganggur, ibu jadi sasaran, ya nggak? Tiap malam jadinya tempur terus. Laki gua nganggur sih, coba kalau laki gua paginya kerja udah capek, jam 9 tidur, sekarang paginya begadang, karena bininya dah curi ininya, digempur terus. Jadi kalau tadi gajah berantem, pelanduk di tengah jadi binasa, itu mungkin kalau yang seperti baliknya dari itu. Biasanya coba pikirin, kita ini kan Amerika sekutu lawan Jepang, seperti tadi Jepang sama Jerman, Italia berantem itu, ya kan? Amerika ngebom, Jepang ngebom Amerika ngebom Jepang, ada dia nggak tuh? Kita selamat kan, maka gitu tuh, wa akhrijna mim bainihim, keluarkanlah kami Allah dari perseteruan mereka dengan selamat. Saya ulangi berkali-kali, kita tidak menafikan pengorbanan, perjuangan para pahlawan kita, ya nggak tuh? Ya kan? Ya kan? Tapi sekali lagi, idza jaa nasrullahi, itulah sebabnya kenapa di alinea ketiga pembukaan undang-undang tulisannya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa itu. Bahwa kita tidak kuasa melawan Belanda hadirin, dengan tanknya, dengan bomnya, dengan meriamnya, dengan segala macam hadirnya nggak tuh. Belanda juga kan sekutu hadirin. Belanda bukan sendirian hadirin, didukung juga sama negara-negara sekutu, ya nggak tuh.
Qadarullah tadi itu kita berjuang sekuat tenaga, akhirnya Belanda keluar, diusir sama Jepang. Jepang datang, awalnya pengen bela kita, lama-lama ngapain? Jajah kita juga sama Jepang. Maka dan sekarang tuh katanya orang Jepang malu kalau ditanya, negara antum jajah negara aneh ya? Jepang yang mana ya? Nah, gitu. Bedanya umat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi terdahulu begini bedanya. Kalau nabi-nabi terdahulu, contoh Nabi Lut alaihissalam, kaumnya LGBT, membangkang, melakukan kemaksiatan. Allah nyuruh, Nabi Lut, kamu dan kaum kamu keluar, ntar mereka aku binasakan. Gitu. Nabi Nuh membangkang ke kaumnya, wahai Nuh, bikin kapal, orang yang beriman suruh ngapain? Naik kapal, pergi, ntar kaum kamu aku binasakan. Begitu zaman dulu. Jadi nabi-nabinya disuruh pergi, kaumnya diapain? Siapa yang bikin tuh? Allah langsung. Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad disuruh berjuang, kita dan umatnya suruh berjuang, ntar Allah bantuin. Wallahu yu'ayyidu binasrihi mayyasha. Allah berikan bantuan kepada hambanya siapa yang Allah kehendaki. Namanya Allah mengalahkan mereka dengan tangan kita dari itu. Gitu. Perang Badar, berapa jumlah kaum muslimin? 300 hadirin. Berapa jumlah orang kafir? 1000 hadirin. Hitung-hitungan angka, menang siapa? Kafir Quraisy hadirin. 1000 lawan 300. Menang Nabi. Kenapa Nabi menang perang Badar hadirin? Bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Nih surat At-Taubah 14. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum. Perangilah mereka, Allah akan mengazab mereka biaidikum, melalui tangan-tangan kamu. Kita berjuang, Allah yang nolongin. Ada ayat wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Ketika engkau melempar, bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar hadirin. Ini sebabnya saya ulangi sekali lagi, kenapa di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga, dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Dan ada kalimat rakyat Indonesia yang pengen merdeka, bukan cuma para pemimpin hadirin. Kenapa? Karena perjuangan ini perjuangan sama-sama gitu tuh. Jadi yang pengen merdeka bukan cuma para pemimpin, tapi rakyat Indonesia. Kesimpulannya jamaah sekalian, renungan kemerdekaan kita, kemenangan datang karena pertolongan. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak lagi ada masalah, tadi itu munajat pakai tadi itu, Allahumma, ada orang zolimin kita ya Allah, wa akhrijna min bainihim. Tapi jangan salatan doang, kan usaha juga. Ya enggak? Pengen menang nih besok tarik tambang sambil narik wa akhrijna, lu enggak tarik-tarik lu enggak menang juga. Ya enggak? Ibu ini balapan karung, gua sih salatan aja wa akhrijna, lu enggak lari enggak menang. Ya enggak? Maksudnya usaha juga hadirin, tapi sambil tadi tuh ya Arhamar Rahim. Besok ibu tarik tambang nih, ya Arhamar Rahimin. Wah, sebelah sana baca Yasin, wah kacau nih. Pengajian lawan pengajian hadirin, jangan nih, main kuat-kuatan dah gitu tuh. Mudah-mudahan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemerdekaan ini juga berdasarkan perjuangan kita dan berdasarkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.